kita mulai. Boleh dibuka dulu kameranya biar kelihatan cantik dan gantengnya sama sekalian. Kak, Ya, izin off cam Kak, soalnya kalau on cam jaringannya ngelek-ngelek Kak. jaringannya ngelek-ngelek. Oke, boleh ya Kalau ngelek-ngelek. on cam, maaf ya Kak. Boleh. Yang nggak ngelek-ngelek boleh dibuka ya. Kita mulai. Kalau ada kitanya loh gambarnya. Ini udah pada sarapan semuanya? Belum? Udah. Ya, Kak. Oke. Oke, udah kelihatan wajah-wajah semangatnya nih kayaknya. Meskipun ada yang kelihatan baru bangun ya. Sorry Kak, suaranya jauh ya? Suaranya jauh, masa? Coba sebentar. Kak. Kalau sekarang udah jauh, udah dekat belum? Udah normal belum? Suaranya. Sekarang suara saya normal nggak? Iya Kak, udah. Udah ya? Normal. Oke. Baik teman-teman. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu akhirnya ya setelah penantian 1 bulan. Meskipun ya ada beberapa persen orang yang tidak bisa hadir, tapi ini cukup banyak. Di sekitar 400 juta orang. Ini yang share screen. Apa nih? Bentar. One participant. Udah jelas ya suaranya ya? Iya. Sip. Kita mulai aja teman-teman. Mohon izin. Di sini sudah hadir Bapak Dio selaku narasumber, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini dan sudah mendaftarkan diri di pelatihan ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan satu hasil yang sesuai dengan ekspektasi ya. Untuk yang sudah kenal, nggak apa-apa, dan untuk yang belum kenal mungkin alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Rizka Rahmanisa ya. Saya adalah seorang praktisi di bidang akuntansi sekaligus content creator juga, dan sangat sering melakukan penyelenggaraan pelatihan akuntansi baik itu yang free seperti yang kita selenggarakan hari ini, dan khususnya saya mempunyai lembaga kursus akuntansi ya. Jadi ini adalah satu bentuk pengabdian saya kepada mahasiswa akuntansi di Indonesia untuk menyelenggarakan atau mengadakan pelatihan-pelatihan online seperti ini, karena hal itu terbangun dari keresahan pribadi mungkin atau dari keresahan hati rekan-rekan sekalian, yang mana fenomena saat ini adalah fresh graduate itu memiliki problem yang sama, di mana ketika lulus S1 atau lulus D3 ya, bahkan yang sudah S2 pun masih kesulitan mencari kerja di bidang akuntansi ya. Dan khususnya untuk level entry itu masih banyak yang kesulitan. Nah, makanya saya mengadakan pelatihan ini mungkin tujuannya adalah untuk membuka wawasan teman-teman bagaimana sih gitu ya untuk mengawali karir di bidang akuntansi ini gitu. Sebelum kita punya karir yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi, tapi kan untuk level entry ini kita nggak mudah ya. Nah, di volume-volume sebelumnya saya yang menjadi pemateri dan HRD, tapi untuk volume kali ini saya mengundang salah satu senior di bidang akuntansi. Nanti itu yang beliau akan sharing bersama kita semuanya, dan saya mungkin akan menemani beliau untuk sharing sama teman-teman. Ini bukan ke webinar resmi ya, kita sharing-sharing santai aja, nggak perlu tegang, nggak perlu gimana-gimana. Dan nanti untuk sesi kedua di jam 12-an mungkinnya agak ditarik supaya nggak terlalu lama. Itu ada sharing session sama HRD. HRD nanti akan memberikan pengarahan kepada teman-teman semua bagaimana
prosesi rekrutmen yang seharusnya kita bisa lewati gitu ya, dari mulai pemberkasan, kemudian dari mulai interview HR, kemudian interview user itu seperti apa. Karena memang keresahannya di kalangan kita itu kesulitan untuk interview rata-rata. Berkas oke lolos, tapi pas interview nggak bisa gitu. Padahal untuk kerja mungkin bisa ya, tapi untuk lolos interview masih banyak yang kesulitan. Nah, mungkin ini program yang saya ciptakan atau yang saya selenggarakan itu salah satu tujuannya adalah untuk gimana sih fresh graduate itu bisa tembus untuk minimal level entry bisa lolos lah. Gitu. Mungkin langsung saja tanpa banyak basa-basi nanti kita sharingnya secara spontan aja, nggak perlu gimana-gimana. Nanti untuk teknis tanya jawab boleh disampaikan secara langsung pada saat misalkan pemateri lagi menyampaikan materi atau misalkan nanti pada saat setelah selesai materi itu sangat diperbolehkan. Untuk pemateri kita yang pertama itu ada Bapak Dio. Bapak Dio, beliau adalah seorang auditor internal di BPKP yang mana sudah cukup senior ya. Mungkin kita langsung kenalan aja sama beliau. Mohon izin Bapak Dio untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Bapak mohon izin ya. Kita Dengar nggak Mbak suaranya? kedengar. Kita mungkin sharingnya tidak terlalu resmi Pak, karena ini anak-anak fresh graduate. Jadi Oh mungkin iya Mbak. diajak santai aja nggak apa-apa. Siap. Se-enjoynya aja gitu. Oke, Oke. teman-teman, kita mulai ya, kita dengarkan, kita perhatikan apa yang menjadi arahan dari beliau. Kita bakalan banyak mendapatkan insight terutama di bidang akuntansi ini, ya. Oke, silakan Bapak. Nanti boleh dibantu share screen-nya Mbak? Boleh, Materinya? Pak. Boleh. Oke. Sebentar. Baik. Terima kasih Mbak Rizka. Cocok sebagai auditor dibandingkan dengan accounting biasa gitu kali ya. Bisa di-share screen Mbak Rizka? Sebentar, saya lagi proses dulu Pak. Sambil kita menunggu nih, saya mau tanya teman sekalian, ada nggak sih yang masuk ke akuntansinya itu bukan pilihan sendiri gitu, tapi mungkin disuruh orang tua atau mungkin kepaksa gitu. Ada nggak yang mau sharing? Saya Boleh nggak raise ambil hand. jurusan. Gimana Mbak? Pak, kalau saya kuliahnya nggak ambil jurusan akuntansi, tapi pas kerja dipindahin job desk jadi accounting. Jadinya agak apa ya, salah jalur berasanya kayak gitu. Oh, oke. Dulu dari jurusan apa Mbak? Dulu dari jurusan ilmu komunikasi. Dari komunikasi, oke. Ada lagi yang lain? Yang masih mahasiswa atau fresh grade, ada nggak yang kira-kira memilih akuntansinya itu bukan dari diri sendiri nih, gitu. Recording in progress. Ada lagi yang mau sharing? Oke, sudah ready Pak untuk PowerPoint-nya? Ya, boleh di slideshow aja Mbak, layarnya. Oke. Ya ini tadi ya, perkenalan diri saya sudah. Kita ketemu di acara Unlock Your Career, khususnya di bidang akuntansi gitu ya, pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Next Mbak. Ini kita sharing aja ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan silahkan, jadi langsung aja gitu, nggak usah harus nunggu sampai selesai. Gimana Mbak? Oh bocor ya suaranya. Oke, next lagi. Tadi sudah ada ya, kenapa memilih akuntansi gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, dulu basic accounting-nya itu juga dari orang tua gitu ya. Jadi
waktu pemilihan awal mula memilih jurusan perkuliahan itu juga bingung sebenarnya. Akuntansi itu bisa jadi apa sih gitu kan, terus kuliahnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya dari orang tua saya itu mengarahkan nih, oh kan kamu sukanya hitung-hitungan nih gitu kan, udah ambil yang ada mata kuliah hitung-hitungannya gitu kan. Waktu itu mau di matematika juga kayaknya nggak cocok, cuman hitung-hitungan doang gitu kan. Terus secara prospek kerja mungkin sebagian besar arahnya nanti ke dosen kayak gitu-gitu ya. Nah, akhirnya sama orang tua diarahkan udah akuntansi aja gitu. Nah, ternyata setelah terjun di dunia akuntansi sendiri itu lumayan banyak ya profesi yang bisa dijalanin. Tapi saya di sini mengambil 3 terbesarnya gitu. Yang pertama adalah auditor. Auditor di sini pun itu terbagi menjadi 2. Jadi bisa auditor internal dan eksternal. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Mungkin udah pernah baca-baca atau tadi Mbak yang sudah bekerja, paham nggak Mbak bedanya? Nih yang tahu, yang bisa jawab Pak Dio, Ya, nanti dikasih 3 pertanyaan dari Bapak yang boleh random. Nanti untuk 3 orang yang jawabannya terbaik itu nanti saya kasih hadiah. oke. Nanti silakan dipilih sendiri ya Mbak, Hadiah based fresh on money ya. jawabannya ya. Oke. Ini ada Mbak Nandira nih, silakan Mbak. Sepengetahuan saya, kalau auditor internal itu dia adalah bagian dari perusahaan itu sendiri. Jadi auditor internal ini memeriksa apa yang manajemen perusahaan tersebut telah lakukan di dalam perusahaannya, baik terkait pengendalian internal, kepatuhan dan lain-lain. Sementara kalau auditor eksternal itu adalah pihak independen yang perusahaan apa ya panggil atau bukan bekerja sama sih, menurut saya panggil untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang telah disusun dari pihak manajemen ini sudah wajar. Seperti itu Pak, sependek pengetahuan saya. Oke, ada lagi nggak? Berarti kalau auditor internal tidak independen ya Mbak ya jatuhnya Mbak? Yang independen tadi auditor eksternal kan ya kalau nggak salah? Ya, dari Mbak Nandira tadi gimana? Jawab, Pak. Oke, boleh silakan. Mbak Iya Eka Pak, mau menambahkan silakan. kalau misalkan ngomongin independen, untuk pihak eksternal itu lebih independen Pak, kalau pihak internal itu tidak independen. Makanya kalau misalkan perusahaan itu sudah ada audit internalnya, kita masih perlu untuk audit eksternalnya Pak, karena kalau audit internal itu kan tidak bersifat independen ya Pak. Oke, karena dia bergabung dalam perusahaan yang sama gitu ya. Iya Pak, jadi masih perlu untuk auditor eksternal untuk memeriksa keuangan perusahaan. Oke, next ada Mbak Nia nih, silakan Mbak, mau menambahkan apa Mbak? Kalau menurut saya sih, auditor internal itu bekerja di dalam perusahaan untuk mengevaluasi sama meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya buat manajemen risikonya sama tata kelolanya. Kalau buat yang eksternal, hampir sama seperti Mbak tadi itu, tapi mungkin pihak independen dari luar organisasi yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Jadi gini, buat meyakinkan pihak lain lah, pihak ketiga mungkinnya di sini seperti yang investor atau kreditur lah gitu, bahwa laporan tersebut memang sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku gitu, sesuai dengan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Gitu loh Mas Dio. Oke, ya. Oke, terakhir ya ini dari Mbak Rahayu. Silakan Mbak, mau menambahkan seperti apa Mbak? Ini, silakan Mbak. Yang saya Iya. ketahui selama perkuliahan di jurusan akuntansi saya sendiri, hal yang paling mendasar itu terlihat dari output yang dikeluarkan dari auditor internal ataupun eksternal. Kalau auditor eksternal, dia outputnya berupa opini audit, tapi kalau auditor internal yang ada dalam perusahaan, betul tadi dikatakan kalau cenderung
kurang untuk objektif atau independen, tapi output yang dikeluarkannya adalah berupa rekomendasi gitu Pak. Oke, siap. Nanti dari jawaban Mbak Nia dan Mbak Ais tadi bisa dikolaborasikan ya. Jadi auditor internal sendiri itu kalau di perusahaan swasta ataupun BUMN, memang auditor internal itu adalah bagian dari perusahaan. Tapi untuk sektor pemerintahan sendiri, auditor internal adalah lembaga sendiri gitu. Jadi di luar dari lembaga-lembaga yang diaudit gitu. Nah, kalau untuk objektif dan independennya, pasti setiap auditor itu harus punya integritas ya, sehingga independen dan objektivitasnya itu tetap dijaga gitu. Karena apa? Meskipun dia masuk di dalam suatu perusahaan gitu ya, tapi fungsinya yang dijaga gitu. Jadi dia biasanya itu tidak bersinggungan dengan kepentingan perusahaan gitu ya. Jadi misal tadi yang disebutkan Mbak Nia ataupun Mbak Ais itu kan auditor internal itu lebih ke arah evaluasi, monitoring, terus outputnya nanti lebih ke arah rekomendasi atau saran perbaikan dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali lagi nih, auditor internal dalam menjalankan fungsinya itu kan dia akan menemukan ketidakefektifan yang terjadi di perusahaan ataupun di suatu lembaga itu gitu. Sehingga dia bisa merekomendasikan kalau mereka tidak objektif, tidak independen, maka ya pasti semuanya akan dinilai sangat baik gitu kan. Sehingga tidak ada masukan, tidak ada saran perbaikan, tidak ada rekomendasi yang diberikan gitu. Nah, sedangkan auditor eksternal dia lebih kepada skupnya yang berbeda. Kalau auditor internal tadi kita lebih ke pengawasan tata kelola, pengawasan untuk pengendaliannya gitu ya. Pengendalian misalnya nih dalam suatu perusahaan yang bertransaksi itu harus ada pemisahan tugas antara yang menerima dan yang mengeluarkan uang kayak gitu. Itu hal simpel, tapi auditor internal juga akan cross check nih, kira-kira benar nggak sih sudah dilakukan belum sih di perusahaan gitu. Itu fungsi dari auditor internal. Jadi kalau tidak ada auditor internal ya perusahaan ataupun institusi itu tidak akan tahu bahwa pengendalian internalnya sudah dijalankan atau belum kayak gitu. Sedangkan untuk eksternal itu lebih ke arah laporan keuangan ataupun yang berhubungan dengan aspek-aspek keuangan lainnya gitu. Sehingga dia akan mengeluarkan dalam bentuk laporan audit yang ada opininya gitu ya. Kalau untuk pihak swasta ataupun BUMN biasanya diaudit oleh KAP gitu ya. Itu auditor eksternal, dia fokus aturan yang berlaku atau tidak. Jadi di situ bedanya ya, supaya nggak bingung gitu. Kalau secara tekanan pekerjaan mungkin lebih berat di auditor eksternal karena dia harus mempertanggungjawabkan gitu kan opininya itu tadi ketika dia menyatakan bahwa wajar tanpa pengecualian gitu, maka laporan itu tuh akan digunakan oleh banyak pihak, bukan hanya manajemennya saja, tapi bisa pihak ketiga, yaitu mungkin perbankan, investor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dari laporan itu, gitu kan. Sehingga kalau datanya atau opininya tidak sesuai, itu biasanya akan ada pembekuan usaha dari si auditor eksternal itu, kayak gitu. Lalu yang kedua, akuntansi pun itu bisa menjadi konsultan keuangan gitu ya. Banyak di antara sekarang ini orang-orang yang lebih memilih bekerja sendiri, tidak ikut di perusahaan. Itu sangat bisa kalau untuk lulusan jurusan akuntansi sendiri gitu. Jadi tidak harus bekerja di perusahaan, tapi kita yang membuat perusahaan. Dengan cara apa? Kebanyakan itu di 2 bidang yang saya ketahui ya. Ada KJA, kantor jasa akuntan namanya, atau konsultan pajak. Atau sekarang kalau mengarah ke manajemen itu ada konsultan bisnis, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar keuangan biasanya ke arah 2 itu, antara KJA akuntannya atau ke konsultan bisnisnya gitu. Jadi untuk apa dia menjadi konsultan? Ya dia akan melihat nih, meng-capture kondisi perusahaan itu seperti apa sih dari sisi keuangannya.
Nah, dari situ akan bisa kelihatan nih kira-kira kondisi perusahaan itu sedang baik-baik saja atau ada yang perlu diperbaiki ataupun ada yang perlu diefisienkan kayak gitu. Baik dari sisi perpajakannya, investasinya, budgeting dan lain sebagainya gitu. Itu konsultan yang bisa meng-capture itu tadi gitu. Di luar dari auditor ya. Kalau auditor kan tujuannya untuk ke opini gitu. Tapi kalau konsultan itu lebih ke untuk manajemen perusahaannya. Jadi menyarankan nih, oh sebaiknya kalau kondisi kayak gini itu melakukan investasi atau diversifikasi usaha dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga, seperti yang histori saya sebelumnya, saya juga pernah menjadi finance accounting. Kalau finance accounting di sini fungsinya lebih ke penyusunan laporan keuangannya perusahaan gitu. Nah, walaupun kita hanya menyusun laporan keuangan gitu kan ya, terlihat sepele gitu kan ya. Tapi ternyata perannya cukup konfidensial, cukup krusial gitu kan ya. Karena peran dari accounting sendiri itu sudah melibatkan ke C-level biasanya atau ke direktur-direktur gitu. Karena hasil dari laporan keuangan itu nantinya dapat digunakan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Apakah perusahaan melakukan ekspansi, apakah perusahaan harus meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan marketing dan lain sebagainya. Karena dalam proses pembentukan laporan keuangan, seorang accounting sendiri itu akan bersinggungan dengan semua bidang, gitu kan ya. Karena semua bidang rata-rata pasti membutuhkan aliran dana kan, baik marketing gitu ya untuk proses promosinya, terus pihak produksi juga pasti ada pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Bahkan HR sekalipun itu akan bersinggungan dengan accounting karena dia juga tidak menutup kemungkinan mungkin akan melaksanakan rekrutmen dan mungkin pelaksananya di luar kota otomatis membutuhkan dana gitu kan ya, sehingga dia pun juga harus bersinggungan dengan accounting. Jadi accounting yang selama ini mungkin ada di gambaran banyak orang hanya duduk di depan laptop bekerjanya gitu ya, terus hanya untuk menyusun laporan keuangan, menyamakan angka, ternyata tidak sebatas itu aja gitu, tapi juga memiliki peran strategis juga di suatu perusahaan, kayak gitu. Next Mbak mungkin, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak ada boleh di next ya Mbak ya. Oke, berarti tadi boleh Bapak pilih jawaban terbaiknya dari siapa, Pak? Bisa kolaborasi antara Mbak Nia dan Mbak Ais sih, gitu. Jadi nanti dari panitia yang menentukan ya, silahkan. Enggak, dari Bapak aja. Menurut Bapak aja. Oke, kalau dari saya 2 jawaban terakhir tadi sih, itu jawaban terakhir. saling melengkapi sih. Oke, ya. nanti untuk Mbak siapa? Nia sama siapa tadi, Pak? Mbak Ais Rahayu. Mbak Nia sama Mbak Ais nanti hubungi admin saya ya buat apa? Ya ada fresh money lah dari saya gitu untuk penyemangat buat jajan sebelah. Alhamdulillah, makasih Mbak Rizka, Masya Oke. Allah. Oke, yang lain Yeah. boleh aktif ya. Silakan. Sebanyak-banyaknya boleh. Ditanyakan Berikutnya aja ya. dia tanyakan aja ke Pak Dio sebagai senior kita. Kalian boleh gali ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau ya. Bebas, Ya, silakan. jadi ini mungkin karena juga eventnya free ya, jadi harusnya teman-teman bisa memaksimalkan gitu ya. Saya kebetulan diminta hadir di teman-teman bukan karena yang paling baik gitu ya, tapi karena sudah lebih dulu lah daripada teman-teman gitu, sehingga saya bisa sharingkan apa yang sudah saya peroleh di masa lampau gitu kan ya. Saya bisa sampaikan nih ke teman-teman dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan gitu, itu boleh, sangat boleh gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang yang dicari dari lulusan akuntansi itu seperti apa sih gitu. Jadi ada 3 poin yang saya capture gitu ya. Yang pertama itu dari kemampuannya kita, baik hard skill maupun soft skill gitu ya. Walaupun di accounting gitu ya, secara basic knowledge-nya itu sudah cukup berat gitu ya. Tapi ternyata seorang accounting itu juga butuh yang namanya soft skill gitu. Baik itu komunikasi, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pekerjaan di accounting sendiri itu ternyata bersinggungan loh dengan dengan divisi-divisi lain kayak gitu. Sehingga kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama gitu kan ya, pasti kita akan kesulitan nih mendapatkan data
Misalnya kayak kita butuh data persediaan dari orang pabrik gitu ya. Itu kita kalau tidak punya komunikasi yang baik, nggak punya kerjasama, nggak bisa kerjasama, nggak mampu berpikir kritis gitu kan ya. Kita pertama susah dapat data, yang kedua dari data yang kita peroleh pun nanti itu ya sudah kita cuman telan mentah-mentah gitu. Padahal kita harusnya analisis nih. Oh, dengan kondisi persediaan yang sekian, ini baiknya seperti apa sih? Misalnya melanjutkan proses produksi kah? Atau mengadakan pengadaan material ulang kah? Dan lain sebagainya gitu kan. Ini salah satu bentuk berpikir kritisnya kita gitu kan, ibaratnya orang accounting. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, ya sudah, kita cuma terima data, kita kirimkan nih ke atasan. Ini loh datanya persediaan kita kondisi saat ini itu sekian gitu. Sudah sebatas itu. Tapi fungsi strategis dari accounting-nya itu tidak dapat gitu. Nah, untuk dapat itu ya dari proses-proses analisis gitu. Nah, analisis sendiri itu bisa dari kemampuan kita bertanya, kemampuan kita menggali informasi, kemampuan apa ya, kalau istilah orang zaman sekarang itu kepo gitu ya. Kita kepo nih gitu. Kira-kira kalau kalau perusahaan minimal kita harus kepo proses bisnis yang ada di perusahaan kita. Itu seperti apa sih? Sehingga kita bisa tahu nih, kalau di tahapan A ini kira-kira kondisinya seperti ini itu berpengaruh nggak sih ke tahap B, C, dan seterusnya kayak gitu. Itu minimal yang harus kita analisis gitu kan ya. Kalau kita sudah masuk ke laporan keuangan atau yang angka-angka, itu nanti kita bisa lakukan analisis berupa perhitungan rasio-rasio kayak gitu. Misalnya, oh rasio penjualannya kita bandingkan nih, misalnya kita dapat angka gitu ya, penjualan tahun ini sudah sekian, misalnya 100 juta gitu. Nah, kita nggak mungkin dong kalau sebagai accounting hanya telan mentah-mentah, ya sudah Pak, ini proses penjualan kita bulan ini atau periode ini adalah 100 juta gitu. Ya itu jadinya kita nggak ada bedanya dengan bagian sales-nya gitu. Karena kalau sales ya memang dia tujuannya untuk mengejar penjualan gitu kan ya. Dan dia melaporkan, oh penjualan periode ini sudah sekian gitu. Lah yang membedakan akuntansi dengan bagian sales tadi adalah dari data sales yang ada, kita analisis nih gitu kan. Kita analisis baik kita dari perhitungan rasio, dari analisis pasar dan lain sebagainya. Kita analisis mungkin dari tahun sebelumnya, kita bandingkan, oh penjualannya sudah cenderung meningkat. Berarti kalau meningkat itu seperti apa? Apakah kita memperbanyak produksi atau lebih mengencarkan lagi marketingnya dan lain sebagainya. Tapi kalau cenderung menurun, kita bisa sarankan nih ke manajemen gitu kan ya. Oh mungkin bisa dibuatkan produk alternatif lainnya gitu, karena untuk mendorong penjualan perusahaan dalam periode itu gitu, karena cenderung menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bisa jadi karena memang produknya sudah tidak relevan digunakan kayak gitu. Itu yang membedakan akuntansi dengan bagian-bagian lain gitu, sehingga dari akuntansi sendiri itu memiliki fungsi yang strategis itu tadi. Di luar kemampuan kita gitu ya, kita juga harus menunjukkan attitude yang baik gitu. Attitude-nya ditunjukkan dari apa? Sikap profesional gitu. Ya kalau di jam kerja dan lain sebagainya, ya kita harus bisa mengkondisikan diri kita gitu. Ibaratnya ya mau nggak mau kalau memang masih jam kerja, atasan menyuruh apa, ya kita harus kerjakan. Tapi balik lagi kita harus punya time management, kita punya prioritas, skala prioritas gitu. Jadi kadang accounting itu karena bersinggungan dengan semua divisi gitu ya, itu permintaan cenderung masuk nih setiap hari. Tidak hanya 1, 2, mungkin bisa lebih dari itu gitu. Nah itu kita bikin skala prioritas dulu, kira-kira yang mana yang harus diutamakan dalam pekerjaan gitu. Lalu kalaupun memang permintaan itu tidak prioritas, ya kita harus bisa mengungkapkan dengan cara yang baik, attitude yang oke gitu kan ya, supaya orang dari divisi tersebut tidak tersinggung dan lain sebagainya. Itu yang diperlukan juga dari lulusan akuntansi. Dan yang ketiga nih, yang paling penting terutama untuk generasi sekarang gitu ya, generasi kalau saya kan milenial ya, sekarang generasi apa ya namanya ya? Generasi apa Mbak sekarang namanya Mbak ya? Gen Z, Pak, Gen Z ya? Gen Z. Oke. Nah,
Kalau di Gen Z ini yang paling penting adalah kesiapan mental gitu. Nah, ini kesiapan mental dalam bentuk apa? Ya kita dimanapun kita ditempatkan nantinya kita harus bisa menyesuaikan diri, baik dari segi lingkungan, dengan orang-orangnya, dengan kliennya dan lain sebagainya. Kita itu harus bisa dinamis gitu. Kalau Gen Z saat ini kan banyak nih berita-berita gitu ya, misalnya wah disuruh lembur, disuruh ini, mereka udah kayak yang banyak mengeluh dan lain sebagainya. Ini yang harus diminimalisir gitulah ya, terutama dari lulusan akuntansi karena pekerjaan relatif banyak gitu karena fungsi strategisnya itu tadi dibutuhkan oleh pimpinan gitu. Sehingga kalau lulusan-lulusan akuntansi ini mentalnya tidak siap gitu ya, dikit-dikit dikasih pekerjaan banyak sedikit dia mintanya healing gitu kan ya. Dia minta ngambil cuti dan lain sebagainya gitu ya. Ini perusahaan juga susah gitu ya. Terus ada berita juga ya Mbak ya kayak dari salah satu kampus gitu yang dia baru fresh grade tapi sudah menuntut gaji yang tinggi gitu. Lah, sebetulnya sah-sah saja gitu ya. Dia mau menjual alma maternya itu sah-sah aja gitu. Tapi balik lagi, kita juga harus tahu diri kan. Kita sebagai fresh grade dulu, kalau saya dulu ya sebagai fresh grade, ya sudah, saya dikasih gaji berapapun akan saya terima karena saya eh, hitung-hitungannya adalah sebagai investasi awal. Pengalaman kerja saya itu adalah yang saya trade off-kan dengan gaji saya tadi itu gitu. Jadi kalau masih di awal itu saran saya adalah tidak melulu soal gaji, tapi kita juga butuh yang namanya pengalaman, kita butuh itu tadi apa kayak peningkatan pemahaman karena di dunia kerja itu relatif berbeda dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan gitu. Sehingga kita akan dapat tambahan knowledge juga gitu ketika kita masuk di dunia kerja nantinya. Kayak gitu kayak tadi Mbak siapa tadi yang awal tadi ya merasa pusing nih di jurusan di bidang akuntansi kerjanya gitu kan ya. Nah, itu juga yang salah satu faktornya kan kesiapan mentalnya harus dibutuhkan gitu karena kalau enggak ya sudah bisa jadi nggak lama akan resign gitu. Tapi kalau kalau memilih jalan resign itu juga sama aja di tempat baru pun ketika diberikan pekerjaan yang sejenis juga ujung-ujungnya akan resign lagi gitu. Mau sampai kapan gitu. Makanya kesiapan mental ini menjadi salah satu faktor yang saya highlight ya dibandingkan dengan mungkin banyak faktor lainnya juga tapi dari tiga ini yang saya highlight yang dibutuhkan oleh lulusan akuntansi itu gitu. Karena kita pindah ke tempat lain pun itu tidak menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan lingkungan, mendapatkan rekan kerja ataupun atasan yang lebih baik gitu. Sehingga tinggal dari diri kita sendiri menyiapkan atau kita mampu beradaptasi dengan situasi yang ada kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada boleh di next lagi, Mbak. Silakan yang mau bertanya dimaksimalkan kesempatan ini. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Mbak. Boleh, silakan, Mbak. Kedengeran nggak, Pak? Gimana, Mbak? Sorry. Maaf, kedengeran nggak ya suara saya? Iya. Oke, gimana? Boleh diulang, Mbak? Oke, Pak, gini, untuk hard skill, Pak, saya kan mahasiswa ya, ini udah mahasiswa akhir gitu. Saya pribadi, saya mengerti gitu loh, cuman ketika ujian atau ada tes, hasilnya tuh nggak puas gitu loh, Pak. Saya ngerasa nggak sebanding gitu loh, padahal saya merasa tuh paham gitu loh, Pak. Dan saya takutnya ini malah ngaruh gitu loh, Pak, untuk saya ketika terjun ke dunia kerja, saya takut nggak bisa apa-apa gitu loh, Pak. Itu gimana ya, Pak, maksudnya, Pak? Iya, itu yang merasakan pasti bukan Mbak sendiri ya, Mbak Naila ya. Bukan hanya Mbak sendiri, tapi saya dulu juga gitu sih mikirnya, nanti teman-teman saya ini lebih oke, lebih jago nih daripada saya gitu kan ya. Tapi percayalah yang mikir kayak gitu tuh bukan 1, 2 orang sih Mbak, pasti semua fresh grade itu juga akan berpikir hal yang sama gitu. Sehingga nggak perlu worry lah buat menghadapi, dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, untuk supaya lebih tenang gitu ya Mbak ya, dibandingkan dengan cuman sebatas teorinya saja yang Mbak
Mbak dalami gitu ya, dari perkuliahan dan lain sebagainya, tapi juga dari segi prakteknya Mbak, gitu. Karena, apa ya, di dunia kerja itu kita punya teori nih, tapi kadang tidak applicable nih dengan lingkungan kerjanya gitu. Nah itu yang kadang lebih, apa ya, kita butuh fleksibilitas, kita butuh, penyesuaian dengan lingkungannya gitulah. Di samping teori tadi, kita juga persiapkan nih praktek-prakteknya, terutama kalau accounting itu akan berhubungan dengan Excel, Mbak, gitu. Jadi kemampuan Excel ini, kan kita kalau sebagai accounting kan akan banyak menyusun laporan keuangan ya. Lah itu kebanyakan perusahaan itu menggunakan Excel. Jadi minimal Mbak kuasailah rumus-rumus di Excel itu seperti apa. Ini pengalaman saya sih. Dulu saya juga nggak tahu nih dunia kerja seperti apa, tapi kebetulan saya diberikan kesempatan untuk magang di salah satu Big Four gitu ya. Akhirnya saya, eee, dapat nih, saya sempat kena mental nih sama senior saya gitu ya. Dikasih tahu, "Gimana sih lo, gini aja kok nggak bisa?" Gitu. "Masa pakai rumus Excel gini doang nggak bisa?" Gitu. Itu yang menjadi titik balik saya, akhirnya saya mempelajari rumus-rumus Excel, gitu, dari situ. Karena akhirnya saya paham ketika saya sudah mulai kerja, ternyata juga kepakai nih, gitu. Bukan hanya sekedar teori yang saya bawa dari kuliah, tapi ternyata juga ada hal-hal yang kita anggap remeh, malah kepakai di dunia kerja, kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sih, Mbak, kalau secara pengalaman, secara ini. Kalau memang takut tidak bisa menjawab ujiannya saja, gitu ya, itu lebih banyak diperbanyak latihan soal aja, gitu. Jadi nyari-nyari, kan sekarang kan banyak tuh, Mbak bisa cari dari AI misalnya, buatkan soal terkait dengan akuntansi bidang ini, misalnya akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Mereka akan buatkan soal nih. Nanti Mbak coba latihan dari situ-situ juga bisa, atau nyari di Google juga banyak kan contoh-contoh latihan soal. Itu yang, saran saya untuk Mbak supaya lebih siap gitu, untuk memasuki dunia kerja atau menghadapi ujiannya nanti, kayak gitu sih, Mbak. Mungkin dari Mbak Restina dulu, sudah resen, boleh? Silakan, Mbak. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Resen, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya Pak, di sini kan hard skill dan soft skill yang diperlukan rekruter untuk lulusan akuntansi, di sini ada tertulis di soft skill-nya keterampilan komunikasi. Apakah keterampilan komunikasi ini seperti public speaking seperti itu Pak? Terus misal untuk public speaking gitu ya, saya kebetulan punya pengalaman kerja di bidang akuntansi, tapi kebetulan memang bukan lulusan dari akuntansi sendiri. Nah, selama saya bekerja itu, tim accounting itu, accounting, finance, dan pajak itu kebanyakan hanya berkelut pada timnya, jadi tidak komunikasi dengan pihak luar seperti itu Pak, bukan seperti tim marketing seperti itu kan. Fungsinya keterampilan komunikasi di sini seperti apa begitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak, izin menjawab ya Mbak Restina. Kalau komunikasi sendiri itu tidak harus public speaking yang seperti kita menjadi pembicara, menjadi narasumber, menjadi MC dan lain sebagainya gitu Mbak. Tapi keterampilan komunikasi di sini lebih kepada teman-teman gimana caranya mengkomunikasikan, minimal mengkomunikasikan laporan keuangan yang sudah teman-teman susun ini ke pihak manajemen, gitu kan. Minimal, seorang accounting itu harus punya kemampuan itu, komunikasi. Misalnya nih dari data, laporan keuangan periode 2024 gitu ya, teman-teman diminta nih untuk mempresentasikan ke, direktur atau ke manajer gitu kan ya. Kalau teman-teman nggak punya komunikasi yang baik, ya teman-teman hanya akan sebatas membacakan angka dan interpretasinya saja gitu. Tapi teman-teman tidak mampu menjelaskan nih, kondisinya seperti apa sih sebenarnya gitu. Minimal di situ sih Mbak. Lebih lanjut, selain untuk menyampaikan hasil kerjaan yang sudah kita kerjakan gitu ya, adalah untuk berkoordinasi dengan divisi-divisi lain tadi itu Mbak. Misalnya nih, oh kita dalam menyusun laporan keuangan, untuk laporan laba rugi aja, kita kan butuh minimal penjualan dan beban-beban gitu kan ya. Nah, penjualan sendiri kita harus konfirmasikan nih ke, pihak sales ataupun divisi penjualan gitu kan ya. Kita konfirmasi nih, konfirmasi aja juga butuh komunikasi kan Mbak ya. Kita
tidak cukup sebatas WA gitu. Mungkin ada yang bisa terima nih di WA, tolong dong kirimkan dokumen penjualan periode ini. Mungkin ada yang orang easy going gitu ya, jadi dia bisa menerima, oh ya sudah langsung dikirimkan. Tapi ada juga orang yang mudah tersinggung nih, gitu kan. Orang ini kok nggak sopan banget sih, kan situ yang butuh. Kenapa kok cuman by WA? Kenapa kok nggak datang aja ke tempat kita? Kan kita kan juga bisa ngobrol-ngobrol nih. Kita siapa tahu dari divisi penjualan itu ada keluh kesah juga nih. Ini penjualan tidak tercapai nih ternyata di periode ini gitu. Dari akuntansi gimana nih analisanya gitu. Dari akuntansi itu kira-kira ada nggak sih solusinya gitu dari hasil analisanya tadi itu kenapa kok cenderung menurun dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Mbak kalau komunikasinya yang eh, lebih dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi bukan hanya ini kayak saya gini ya, juga salah satu, tambahan aja sih gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi yang baik, ya mungkin nggak akan bisa sharing dengan teman-teman lainnya, kayak gitu-gitu. Itu hanya tambahan saja, tapi untuk pekerjaan yang utama yang sudah saya jelaskan tadi sih, Mbak, gitu. Bisa diterima atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak, mungkin? Udah cukup Pak, terima kasih. Tadi ada satu lagi yang resign nggak jadi ya? Iya Pak Riswanda, izin untuk Iya. menambahkan ya, mohon maaf saya posisi off cam. Benar Ya. sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Riswanda tadi terkait komunikasi, nggak semua orang itu paham terkait bahasa akuntansi. Kemarin saya mendapatkan pengalaman sebagai pekerja kontrak untuk membereskan software akuntansi sendiri. Nah, di mana untuk perusahaan yang saya pegang itu kan kebetulan masih skala kecil. Nah, kebetulan bos saya itu kan merupakan lulusan dari IT. Nah, saya kebetulan itu ditanya terkait ini bagaimana Mbak kok seperti ini. Di situ kebetulan untuk skill komunikasi saya juga masih kurang. Nah, untuk menjelaskannya itu, di situ kita membutuhkan keterampilan komunikasi. Bagaimana supaya mereka-mereka itu yang tidak paham terkait bahasa akuntansi itu bisa mengerti untuk apa yang kita ucapkan, seperti itu. Ya. Istilah-istilah di akuntansi itu juga cukup complicated juga ya. Misalnya kalau saya masih menggunakan bahasa-bahasa yang simple ya, misalnya kayak persediaan gitu kan, teman-teman mudah pahami. Tapi kalau di akuntansi kita kenal inventory gitu. Di perusahaan-perusahaan apalagi yang multinasional pasti juga nanyanya, ini inventorinya periode ini berapa sih gitu. Itu istilah-istilah asing yang kalau orang bukan akuntansi mungkin kurang paham, kurang familiar gitu. Lah itu juga salah satu komunikasi yang dibutuhkan juga sih gitu. Terutama ketika kita bersinggungan dengan pihak ketiga gitu kan ya di luar perusahaan. Itu lebih butuh lagi komunikasi karena ketika kita tidak punya komunikasi yang baik, maka kita otomatis tidak bisa menjelaskan proses bisnisnya gitu kan ya. Proses bisnis sehingga ketika kita mau membuat hasil akhirnya berupa laporan keuangan tadi itu sudah pasti tidak sesuai dengan harapan dari pimpinan gitu kan ya. Gitu Mbak Alfi. Mungkin terima kasih Mbak tadi tambahannya ya. Ini insight juga ya. Tadi saya lupa menambahkan kalau ada interaksi dengan pihak ketiga juga. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Silakan Mbak Yuni. Saya ada. Oh ya, Pak Arif silakan. Tadi yang present tadi ya. Gimana Pak? Ini tadi pertanyaan saya juga bersih namun dengan yang Mbak tadi jelaskan. Mungkin agak menyinggung tentang kesiapan mental di mana kemampuan beradaptasi di tengah kemajuan teknologi saat ini. Tentu kita tahu bahkan mengikuti kelas atau webinar hari ini juga bentuk dari kemajuan peran pendidikan gitu. Kayak kita walaupun bukan dari lulusan akuntansi bisa menjadi akuntan dengan belajar dan mengikuti pelatihan. Begitu juga yang bukan lulusan psikologi atau SDM juga bisa menjadi HRD dengan mengikuti pelatihan dan pendidikannya yang tidak secara formal gitu. Nah, bagaimana kita mungkin sebagai lulusan akuntansi nih atau yang dengan sesuai background-nya bersaing dengan para kandidat-kandidat dari lulusan pendidikan atau pelatihan non formal ini yang tentu juga dibekali dengan
pelatihan secara langsung dan praktik atau teori yang sama gitu. Kemudian sekarang juga beberapa perusahaan juga melirik adanya sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa beradaptasi dan bersaing dengan para lulusan dari pihak-pihak seperti ini begitu. Oke, terima kasih Mas Arief. Yang pertama tadi, yang intinya adalah dari lulusan akuntansinya sendiri bersaing dengan non akuntansi ya Mas ya. Terkait dengan lulusannya gitu ya, walaupun mereka tidak ngambil akuntansi tapi berkarirnya di bidang akuntansi sendiri gitu. Nah, kalau dari saya sih nggak perlu worry sih Mas, karena kalau memang kita sudah punya basic accounting sendiri gitu ya, itu pasti akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja gitu. Karena itu tadi, pertama dari segi istilah-istilah accounting, orang-orang non accounting itu pasti tidak familiar gitu kan ya. Terus yang kedua dari segi basic knowledge-nya, kalau kita sudah dapat gitu ya dasar-dasarnya dari akuntansi, itu mau di gimana-gimanain itu kita pasti akan tahu solusinya itu apa gitu. Kita akan bisa menarik kesimpulan nih. Kira-kira kalau dengan kondisi yang seperti ini tuh rekomendasi yang bisa diberikan itu seperti apa sih gitu. Terus yang ketiga, kalau terkait dengan banyaknya penggunaan AI gitu ya, itu juga sebetulnya tidak perlu worry karena di akuntansi atau pembuatan laporan keuangan sendiri itu ada istilahnya judgement gitu ya, professional judgement. Nah, itu yang tidak bisa digantikan oleh AI gitu. Jadi orang accounting itu sebenarnya posisi yang paling aman sih gitu. Nah, kalau untuk bersaingnya seperti apa? Benar tadi Mas, ada banyak sertifikasi yang bisa teman-teman ambil gitu. Karena perusahaan zaman sekarang pun gitu ya, istilahnya kan sudah mensyaratkan nih, misalnya, oh IPK minimal 3 gitu. Cuman yang membedakan apa sih? Misalnya saya dengan Mas Arief IPK-nya sama-sama 3,1 gitu ya misalnya. Yang membedakan apa terusan? Kita sama-sama misalnya dari kampus yang sama, terus dari jurusan akuntansi, sama-sama akuntansi, IPK sama gitu kan ya. Yang membedakan apa gitu? Yang membedakan ya bisa salah satunya dari segi pengakuan melalui sertifikasi itu tadi gitu. Nah, karena perusahaan itu juga walaupun ya ketika kita punya sertifikasi sekalipun belum tentu kita expert di bidang itu, tapi setidaknya kita sudah diakui nih oleh suatu lembaga bahwa kita layak untuk atau kita memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan dengan orang lain gitu. Dari situ Mas, saran saya ya, itu juga bisa menjadi nilai jual untuk fresh grade ataupun untuk lulusan-lulusan akuntansi yang ingin berkarir gitu sih Mas. Ada lagi yang mau didiskusikan mungkin Mas? Oke, kita lanjut dulu ya ke Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Tadi sudah resen. Baik Pak, saya izin bertanya. Saya kan kebetulan lulusan S1 Ekonomi Syariah ya. Tidak ada, bisa dibilang ada belajar akuntansi, waktu kuliah dulu ada, akuntansi syariahnya juga ada gitu. Tetapi kan saya tidak, tidak seperti jurusan akuntansi gitu, tidak terlalu fokus ke akuntansinya, belajarnya gitu. Jadi, saya tuh sekarang kayak tertarik nih pengen bekerja di bidang akuntansi. Apakah saya harus, ikut pelatihan akuntansi? Karena kan saya nih kayak saya baca tadi kan mempunyai hard skill, sedangkan hard skill saya untuk akuntansi masih minim ya, bisa dibilang masih minim, masih kurang gitu. Terutama tentang yang, akurat, SAP gitu. Oke. Itu kalau terkait dengan accurate, SAP itu lebih ke aplikasi yang digunakan oleh accounting sih Mbak biasanya. Jadi bisa mengikuti pelatihan-pelatihannya itu sangat banyak sekali gitu. Terus kalau basic knowledge gitu ya, itu pelatihan accounting sendiri itu tadi ya, misalnya kalau auditor gitu, lebih bisa untuk mengarah ke sertifikasi CPA, Certified Public Accountant gitu. Jadi teman-teman akan lebih fokus untuk belajar terkait dengan auditnya. Terus misal ke pajak itu ada brevet dan juga
apa, BKP, bersertifikat konsultan pajak, itu teman-teman bisa mengarah ke situ. Jadi, di akuntansi itu punya spesifikasi lagi gitu, bukan hanya general. Kalau, untuk saat ini mau general di accounting-nya, mungkin lebih ke CA, Chartered Accountant. Nah itu, juga umum gitu, akuntansi umum untuk membuka konsultan keuangan tadi gitu, itu bisa Mbak digunakan untuk mengarah ke sana, ataupun kalau pajak gitu ya tadi bisa ke brevet dan lain sebagainya. Itu banyak Mbak sertifikasi-sertifikasi yang, bisa mengarahkan sesuai dengan passion-nya kita nih. Sebenarnya kita passion, akuntansi yang mana sih gitu. Kalau kayak saya tadi sampaikan ya, kalau saya ternyata passion saya di audit gitu, karena saya tipikal orang yang suka berinteraksi dengan orang lain, suka untuk, apa ya, eee, banyak keponya kayak gitu. Itu cocoknya di audit biasanya gitu, karena, audit sendiri itu butuh kemampuan-kemampuan itu tadi, kemampuan untuk bisa personal ke orang lain, bisa untuk menggali informasi lebih lanjut dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau cenderung, sukanya diam gitu ya, maksudnya kerja sendiri ya lebih cocok ke akuntansinya, accounting-nya, finance accounting gitu, karena lebih cenderung di depan laptop untuk menyusun laporan-laporan gitu kan. Nah itu, bidangnya masing-masing sih Mbak. Ada juga akuntansi manajemen gitu ya, jadi yang bagian menganalisa, dari laporan keuangan itu nanti arahnya kemana sih, arah kebijakannya itu juga ada Mbak. Itu ada sertifikasinya juga CMA, Certified Management Accountant kayak gitu. Jadi sangat banyak, arah dari lulusan akuntansi ini sendiri, gitu. Jadi, ketika untuk yang non akuntansi nggak perlu worry gitu ya, kalah saing dengan anak-anak jurusan akuntansi, karena anak lulusan akuntansi itu nggak mungkin memahami seluruhnya secara mendalam, gitu. Di perkuliahan, kita hanya mempelajari kulit-kulitnya aja, gitu. Kita akan mendalami sesuai dengan, passion kita, sesuai dengan bidang kerja kita nantinya, kayak gitu. Dan ketika kita baru masuk di dunia kerja, itu nanti akan ada senior ataupun pimpinan yang meng-guidance kita. Walaupun mereka tidak bisa menerangkan, tapi minimal mereka bisa mengarahkan nih, "Oh ya udah, kamu pelajari ini dulu, kamu baca ini, kamu coba konsultasi dengan si A, si B, si C," kayak gitu. Minimal ada arahan semacam itu nanti di dunia kerja, sehingga lebih menambah kemampuan baik kita, baik soft skill maupun hard skill-nya itu tadi, Mbak, gitu. Oke, terima Bisa kasih diterima, Mbak? Pak. Oke, siap. Ini yang tanya cukup banyak ya. Mbak Sri Rahayu, silakan, Mbak. Ya, baik Bapak, izin bertanya. Saya sendiri merupakan fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya di perkuliahan itu di hard skill itu baru diajarkan mengenai Excel, sedangkan Acura dan SAP kita belum mengenal sama sekali mengenai itu. Apakah kita perlu melakukan pelatihan dan apakah perlu sertifikat untuk pendamping dalam nanti melamar pekerjaan? Dan sebelumnya saya sudah mengikuti brevet pajak dan sudah mendapatkan sertifikatnya, apakah itu bisa menjadi poin plus kita saat melamar pekerjaan? Terima kasih Bapak, itu cukup pertanyaan dari Siap. saya. Oke, kalau untuk Accurate, SAP, dan aplikasi-aplikasi lainnya, sekarang banyak media ya Mbak ya, salah satunya YouTube. Itu bisa dipelajari lebih lanjut sih. Cuman balik lagi, ketika teman-teman pengen itu diakui oleh perusahaan, oleh instansi manapun, harus melalui sertifikasi gitu kan ya, ataupun pelatihan, sertifikat pelatihan gitu. Lah itu yang pastinya dapat nilai tambah gitu Mbak, karena di samping dengan syarat minimal yang disyaratkan oleh perusahaan gitu kan ya, ketika teman-teman bisa menunjukkan kayak tadi ada sertifikat brevet gitu. Lah kalau Mbak Sri tadi itu, mau berkarir di bidang pajak pasti akan menjadi nilai lebih gitu kan ya. Ataupun di perusahaan pada umumnya biasanya digabung Finance, Accounting, and Tax gitu, biasanya VAT namanya. Itu juga akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan gitu. Karena perusahaan akan, ter-mindset bahwa, "Oh berarti kan saya nggak perlu memberikan pelatihan lagi nih kepada pegawai saya kalau dia sudah punya pelatihan ini," kayak gitu. Itu akan menjadi nilai tambah Mbak pastinya, tuh. Nah untuk memang secara pemahaman dan lain sebagainya, untuk mempermudah memperoleh sertifikasi ataupun pelatihan, mengikuti pelatihan nantinya, bisa melakukan pembelajaran manual sendiri sih Mbak, gitu. Jadi mungkin by YouTube, by Google, dan lain sebagainya, gitu.
tidak menutup kemungkinan semua media yang bisa dimaksimalkan kita gunakan dulu untuk belajar secara personal dulu. Kalau kita sudah paham, oke kita ikut pelatihan A, B, C, D ataupun sertifikasi, itu akan lebih mudah untuk mengikutinya dan peluang lulusnya juga akan menjadi lebih tinggi gitu sih Mbak. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, lanjut ke Nur, silakan. Iya Pak, makasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan tadi melanjutkan dari penjelasan Bapak terkait sertifikasi ya Pak. Ya. Tanya. Gimana? Masih sangat minim pengalaman kerjanya di dunia profesional, itu better kita ambil sertifikasi atau melanjutkan pendidikan di profesi atau langsung ngambil master gitu Pak atau gimana ya? Oke, Dengan kalau backgroundnya itu masih belum masih minim pengalaman kerja di accounting dunia apa yang di profesional. oke, kembali lagi tujuannya Mbak. Kalau memang fokusnya ingin berkarir di akuntansi gitu ya, Ya. akuntansinya di mana dulu? Kalau di swasta, khususnya di swasta, sektor swasta itu pendidikan formal tidak seberapa dipertimbangkan. Tapi kalau di dunia pemerintahan itu menjadi nilai tambah gitu, sangat menjadi nilai tambah. Jadi balik lagi mau berkarirnya di akuntansi sektor mana gitu kan ya. Terus yang kedua, kalau saran saya dibandingkan dengan pendidikan formal sekalipun di pemerintahan gitu ya, itu lebih baik mengambil sertifikasi dulu. Karena sertifikasi itu lebih ada pengakuan dan periodenya lebih cepat gitu. Supaya kita juga nggak habis waktu untuk mencari pengakuan itu tadi Mbak. Jadi untuk basic knowledge-nya itu kita dianggap sudah punya ketika kita bisa lulus sertifikasi itu kayak gitu. Nah, itu kan akan mempercepat kita untuk masuk di dunia kerja akuntansi nantinya. Gitu. Dari kita masuk nanti kan kita juga lama-lama juga kita akan punya new experience lagi. Kita punya insight yang baru lagi terkait dengan akuntansi. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ini gitu. Itu akan lebih mempercepat kita. Sebenarnya untuk pendidikan formal maupun pelatihan sertifikasi dan lain sebagainya, menurut saya itu sebagai kunci masuk aja gitu. Tapi nanti di dalamnya sekalipun kita pasti akan belajar lagi. Kita nggak mungkin langsung bisa tahu, oh ini loh perusahaan itu harus dibawa seperti ini, seperti itu. Itu menurut saya kurang relevan lah gitu. Jadi pasti kita akan belajar lagi ketika masuk di dunia kerja kayak gitu sih Mbak. Berarti kalau untuk sertifikasi seperti itu Pak, itu ada sesi pelatihannya dulu sebelum melakukan ujiannya atau Betul. ada Ya. lembaga yang langsung ujiankan aja atau gimana Pak itu? Kalau memang dari lulusan akuntansi dan merasa yakin bisa lulus di ujiannya, sangat bisa untuk langsung ikut ujian Mbak. Tapi kalau untuk yang non akuntansi ingin mendalami akuntansi gitu ya, itu better saya sarankan ikut pelatihannya gitu. Karena di pelatihan itu juga untuk memperdalam pengetahuan kita sejauh mana sih pengetahuan kita gitu. Terus juga untuk mempersiapkan menghadapi soal-soal ujian gitu sih Mbak. Biasanya Sejauh ini saya tertariknya di audit Pak. Mungkin Bapak ada saran pelatihan sertifikasi yang bonafit yang bisa kalau terpercaya audit sendiri banyak sih Mbak. Jadi kalau untuk eksternal yang paling bonafit sejauh ini yang CPA gitu ya, Certified Public Accountant. Karena itu nanti mengarah untuk menjadi partner dari kantor akuntan publik itu sendiri gitu. Tapi ada juga kalau untuk internal audit misalnya QIA atau CIA itu Qualified dan Certified Internal Audit gitu. Itu sejauh ini yang sertifikasi yang biasanya dimiliki oleh orang-orang internal dan eksternal auditnya gitu. Tapi untuk mensupport itu tadi gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya seperti saya itu sempat diikutkan oleh kantor misalnya pelatihan big data, pelatihan data science dan lain sebagainya. Meskipun saya saat awal pelatihan mengikuti pelatihan itu tidak tahu fungsinya seperti apa, tapi percayalah bahwa ketika teman-teman sudah pernah mengikuti pelatihan, sudah pernah mendapatkan sertifikasinya, itu akan berguna di masa yang akan datang gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu nih dunia kerja cenderung dinamis kan gitu, sehingga
kebutuhan di masa yang akan datang ini tidak terprediksi gitu. Lebih baik kita persiapkan dari sekarang, apapun itu gitu kan ya. Minimal ketika orang ngobrol kita bisa nyambung nih gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Kalau mungkin dari lembaganya Pak, mungkin ada saran lembaga yang bisa diikuti terkait sertifikatnya? Lembaganya yang CPA dari IAPI, terus kalau dari apa? Pak, Ya. Pak Dio. Ya. Mungkin harus kita sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum teman-teman bisa mengikuti CPA, itu teman-teman harus mengikuti CA terlebih dahulu kan, Pak ya? Enggak. Kalau CPA bisa langsung sih, dia juga ada pelatihannya, Mbak. Gitu. Kecuali kalau seperti saya. Jadi saya kemarin tuh memperoleh sertifikasinya melalui jalur akademik gitu. Iya, Saya nah kebetulan maksud saya berarti harus melalui jalur PPAK dulu. Jadi kita kalau lulusan S1 itu saya rasa nggak bisa untuk CPA. Karena saya pun pernah tanya. Minimal S1 dan pernah memiliki pengalaman di KP minimal 3 atau 5 tahun gitu, Mbak. Nah, itu. Jadi teman-teman harus memenuhi dulu prasyaratnya. Mungkin boleh Bapak sampaikan terkait prasyaratnya. Jadi persyaratannya nanti bisa dicek lebih lanjut di websitenya ya. Kalau CPA tadi itu di IAPI gitu. Itu nanti bisa dicari syaratnya apa aja. Jadi kalau saya kemarin kebetulan dapatnya dari jalur pendidikan formal. Saya ngambil S2 plus PPAK kan. Ya. Jadi saya kuliahnya kemarin itu double S2 dan PPAK sekaligus satu program. Jadi dari PPAK itu kita dituntut nih gitu ya. Kalau saya bukan karena saya mau tapi tuntutan, balik lagi itu semua keterpaksaan gitu ya. Tapi keterpaksaan yang positif gitu kan ya. Nah, untuk lulus PPAK ini harus lulus CA atau CPA gitu. Nah, waktu itu saya niatnya ke CPA, tapi ternyata CA buka duluan nih gitu kan ya. CA menawarkan namanya program purifikasi gitu. Purifikasi itu kayak ujiannya dipermudah lah. Yang ujian seharusnya ada esainya, tapi ini hanya full pilihan gandanya saja gitu. Ya sudah, akhirnya saya tergoda untuk mendaftar kan waktu itu. Saya mendaftarkan lewat purifikasi itu. Oke. Ternyata untuk CA sendiri Pak, kalau dari PPAK katanya untuk ujiannya ada diskon materi ya? Kalau sudah ada PPAK waiver ya? istilahnya, iya ada waiver. Jadi ada waiver. Untuk CA itu dari 7 mata uji, nanti rekan-rekan tinggal ujian 3 mata uji. Nih teman-teman, boleh ini tolong diperhatikan, sangat diperhatikan, karena ini adalah untuk masa depan kita. Akunting itu kalau nggak CA, CPA. Itu sertifikasi dari IAI dan IAPI ya. Yang paling bonafit sejauh ini bonafit. Gitu. Tujuannya untuk apa? Kalau CA nanti untuk membuka KJA, kantor jasa akuntan atau konsultan lainnya. Kalau CPA itu lebih untuk membuka kantor akuntan publik gitu. Nanti syarat masing-masingnya bisa dicek ya di webnya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, atau di IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia gitu. Ya, betul. Nah, jadi teman-teman nggak mentok karirnya itu jadi staf akunting, enggak, tapi kita bisa buka kantor konsultan sendiri gitu. Mindset anak-anak S1 saat ini tuh masih mentok di ini Pak, permasalahannya tuh hanya sekadar staf akunting. Hanya itu aja yang tahu dan mereka belum tahu ini karirnya kemana. Makanya saya bikin kegiatan ini dan mengundang Bapak supaya membuka mindset teman-teman semua, mungkin seperti itu. Nah, itu tadi ya. Jadi dibandingkan dengan mengambil S2 terlebih dahulu, saran saya kalau memang mau berkarir dulu, itu arahnya ke PPAK, lebih ke PPAK. Ya, karena nanti akan dapat yang namanya waiver. Waivernya itu bisa untuk 3, CA, CPA, dan CMA gitu ya. Tapi untuk CMA kebetulan saya nggak ambil gitu ya. Certified Management Accountant tadi yang saya bilang, kebetulan saya nggak ambil, jadi saya kurang tahu nanti waivernya dapat apa. Kalau untuk CA itu total nanti teman-teman ujian 7 mata uji ya. Kalau lewat PPAK nanti PPAK-nya pun yang harus bekerja sama ya. Jadi teman-teman harus milih yang akreditasinya A gitu. Karena kalau tidak akreditasi A, mungkin ujiannya akan lebih banyak. Gitu. Jadi waivernya lebih sedikit gitulah. Waiver adalah
keringanan mata uji. Jadi teman-teman kayak tinggal bayar aja, udah otomatis dianggap lulus gitu ibaratnya. Karena sudah ada mata Ya, kuliah ya, Pak? betul, karena sudah masuk di mata kuliah PPAK. Asumsinya seperti itu. Nah, untuk CPA sendiri itu sekitar 9 atau 10 mata uji. Nanti ketika teman-teman lewat PPAK hanya tinggal ujian 1 mata uji. Seperti saya. Saya dapat CPA-nya karena lewat PPAK dan saya hanya ujian 1 mata uji gitu. Nah, itu sangat mempermudah lah jalannya gitu. Itu yang bisa Maaf Pak, saya teman-teman. potong lagi sedikit. Berarti untuk sertifikasinya itu kita yang fresh graduate yang benar-benar belum ada pengalaman kerja di profesional belum bisa diambil ya Pak. Karena tadi persyaratannya harus 3 sampai 5 tahun kerja dulu di KAP. Betul. Itu untuk yang CPA ya, tapi kan teman-teman juga bisa cari nih sertifikasi lain yang memang syaratnya hanya Benar-benar. S1 gitu, lulusan Oh, S1 gitu. ada Itu Pak. banyak Oh, ada gitu. ya. Di bidang accounting ya Pak ya? Ya, accounting CA itu juga tidak ada persyaratan sih kalau nggak salah. CA ada Atau persyaratan, Pak. CA ada ada ya? persyaratan. Ya, Minimal CA itu kerja juga ya, tapi ada bidangnya bebas. minimal bekerja di KAP atau itu harus dari PPAK. Minimal PPAK dulu Oh ya, untuk oke. CA. Nah, itu yang jadi dilema sekarang nih Kak yang banyaknya tuh. Jadi Ya. untuk melamar pekerjaan di profesional agak susah dan untuk ngambil sertifikasinya itu ternyata perlu pengalaman kerja di 3 sampai 5 tahun. Seperti saya juga kemarin berminat untuk mengambil profesi. Ternyata salah satu persyaratannya untuk ngambil di profesi di salah satu kampus itu persyaratannya ada pengalaman kerja 3 sampai 5 tahun. Oh, kakaknya dari lulusan apa? S1-nya? Accounting. Akunting, saya rasa akunting enggak deh. Akunting bisa kok langsung PPAK tanpa syarat bekerja ya. Tetapi kalau misalkan dari jurusan lain, misalkan dari selain akunting ataupun manajemen itu biasanya ada matrikulasi untuk PPAK atau S2 akuntansinya. Tapi Mungkin kalau persyaratan dari kampusnya itu sendiri kali ya Kak, mungkin. Soalnya kemarin saya minat di salah satu kampus itu, saya baca persyaratannya ada untuk ambil profesi itu harus punya pengalaman kerja 3 sampai 5 tahun. Makanya enggak. saya Kalau untuk jadi lulusan dilema. akunting, saya rasa enggak ya Pak ya? Enggak ada ya Pak ya? Bisa langsung profesi Kalau PPAK berarti bisa ya? langsung, syaratnya hanya lulusan S1 Iya. gitu. Kecuali yang dari non akuntansi ya Pak, biasanya ada Ya, matrikulasi. ada matrikulasinya. Tapi sama kok, saya kemarin juga walaupun dari akuntansi juga tetap ikut matrikulasi juga gitu. Jadi tergantung kampusnya juga sih gitu. Saran saya nanti kalau mau ambil PPAK cari yang memang akreditasinya A gitu karena itu bisa membantu waiver-nya lebih banyak. Untuk ujian CA-nya, CA atau Ya CPA. betul. Berarti opsinya kalau belum ada pengalaman di dunia Kalau belum ada profesional, pengalaman, ambil PPAK bisa sama yang CA tadi yang belum ada betul. persyaratan itu ya Pak ya. Atau seperti pelatihan-pelatihan semacam brevet, pelatihan nanti teman-teman ikut pelatihan Accurate, pelatihan SAP itu juga banyak. Nanti bersertifikat gitu sih, tapi tidak ada gelarnya memang. Kalau mau gelar kan harus sertifikasi. Nah, ini untuk langkah awal aja teman-teman supaya dapat pengalaman kerjanya gitu ya. Itu dan ada pengakuannya teman-teman lewat pelatihan-pelatihan biasa aja gitu kayak brevet dan lain sebagainya. Gitu. Ya, betul. Itu sangat bisa. Dan pelatihannya ada di saya. siap. Oke. Kalau berbicara level entry, Pak ya, kadang ada gap, Pak. Ada gap di antara kebutuhan perusahaan dengan lulusan-lulusan yang ada. Seperti yang udah saya temui banyak hal dari ya rekrutmen gitu ya. Itu perusahaan itu membutuhkan orang yang berpengalaman minimal 1 tahun. Sedangkan fresh graduate ketika melamar otomatis kan udah nggak bisa tuh, udah mentok. Meskipun katanya terbuka untuk lulusan baru. Karena ada persyaratan minimal pengalaman 1 tahun. Tapi ketika fresh graduate itu ngelamar kerja, ya otomatis tertolak gitu dengan adanya persyaratan itu. Nah, kira-kira menurut Bapak nih sebagai yang ya senior kita lah ya, untuk fresh graduate ini menghadapi gap itu seperti apa sih Pak baiknya gitu? Apakah kita mending sekolah dulu? Nah, kalaupun sekolah dulu, misalkan S2 atau PPAK terlebih dahulu, itu masih dianggap kurang berpengalaman karena nggak ada pengalaman kerja. Jadi, menurut Bapak itu kemana coba?
Betul. Sangat mohon arahan untuk teman-teman semuanya. Ini Mohon pencerahannya, Pak. gitu. Betul, Saya Ini pertanyaan itu paling dilema sih, Pak. ini Itu dilema pertanyaan paling klasik dilema. sih sebetulnya gitu ya. iya, Pertanyaannya sebenarnya gini, kalau semua perusahaan mintanya yang berpengalaman gitu ya, apakah yakin bahwa mereka akan mendapatkan yang sesuai kriteria gitu? Kalau saya dulu ya di posisi saya sebagai fresh grade, saya bodoh amat gitu kan ya. Entah syaratnya harus 1 tahun dan lain sebagainya, selama latar belakang saya gitu ya, itu sesuai, saya akan apply ke situ gitu. Kuncinya adalah teman-teman jangan pernah takut untuk ditolak gitu ya. Karena balik lagi itu quotes dari siapa ya? Pokoknya ketika kita istilahnya kita harus membuang jatah gagalnya kita gitu. Jadi kalau kita nggak pernah apply, kita nggak pernah mencoba gitu ya, berproses, ya kalau teman-teman ngerasa gagal, pasti mentalnya langsung jatuh banget gitu. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa gitu ya, ya sudah. Seperti saya dulu itu ketika fresh grade, saya mendaftar di 30 perusahaan 1 bulan gitu. Saya percaya bahwa semakin sering saya gagal, maka saya akan semakin dekat dengan kesuksesan saya gitu kan. Dan itu benar, setiap hari saya jalankan, saya tes ke sana ke sini sehingga saya tidak ada waktu untuk yang namanya galau ketika saya ditolak oleh perusahaan gitu. Misalnya, oh perusahaan A nggak nolak saya nih, saya nggak lolos di perusahaan A, B, C. Itu nggak ada waktu untuk yang galau sampai mikir, kenapa ya kok sampai kayak gini, itu udah benar-benar sampai nggak ada waktu gitu. Karena saya punya mindset itu tadi, ketika kita semakin sering gagal, itu ya kita akan semakin dekat dengan keberhasilan kita gitu loh. Karena nggak mungkin lah namanya hidup kita akan gagal terus, itu nggak mungkin. Pasti ada dari faktor luck kita lah, itu kita pasti akan dapat nantinya kayak gitu. Jadi semakin ada persyaratan kayak gitu, coba aja gitu. Karena istilahnya yang daftar di perusahaan tersebut juga belum tentu memiliki pengalaman kerja yang sama semua. Bisa jadi yang daftar adalah fresh grade semua gitu kan. Akhirnya perusahaan mau nggak mau, karena dia butuh orang, dia akan mengambil juga gitu loh. Kan kita juga nggak tahu nih di dalam perusahaannya seperti apa, yang daftar siapa aja gitu kan. Jadi namanya selagi ada peluang, menurut saya dicoba aja gitu. Karena kita nggak akan tahu rezekinya kita di mana kan. Oke, tambahan dari saya mungkin sedikit berdasarkan pengalaman pribadi. Karena saya pengalaman untuk ikatan korporat hanya sekitar 1,5 tahun, 1,5 tahun ya untuk korporat secara saya bekerja di perusahaan gitu. Nah, saya memutuskan untuk lanjut pendidikan, kemudian saya membuka lembaga kursus akuntansi, itu salah satunya ya dari keilmuan akuntansi tersendiri. Nah, ketika teman-teman kesulitan mungkin untuk menembus satu perusahaan yang diinginkan, atau memang susah cari kerja gitulah ya istilahnya. Problem di kalangan Gen Z dan mungkin kalangan-kalangan sebelumnya juga seperti itu, susah mencari kerja. Coba membuka ruang baru gitu untuk diri sendiri, apakah itu misalkan menyediakan freelance untuk ya mahasiswa, atau freelance untuk perusahaan-perusahaan, atau banyak sekali staff akunting yang memang membutuhkan bimbingan atau bantuan untuk penyajian laporan keuangannya. Mungkin secara tidak resmi pun tidak apa-apa. Yang terpenting teman-teman bisa banyak insight dari problem-problem yang ada di perusahaan. Nah, itu bisa menjadi salah satu keilmuan atau sesuatu hal yang baru gitu untuk fresh graduate saat ini. Jadi jangan pernah teman-teman berpikiran bahwa cari kerjaan itu sulit. Tapi tergantung kita mau kemana ini arahnya. Jangan sampai nggak tahu arah. Nah, salah satu caranya mungkin teman-teman harus banyak mengikuti pelatihan seperti yang dikatakan Bapak Dio tadi. Jangan bergantung pada status lulusan S1 akuntansi aja. Tapi ternyata secara skill memang belum mumpuni. Jadi jangan istilahnya apa ya Pak ya? Kita merasa sudah lulusan S1, sudah merasa bisa dan nego gaji tinggi, tapi padahal kemampuannya belum ada. Nah, coba ikuti pelatihan-pelatihan yang memang sekiranya itu menunjang minimal untuk pengetahuan kita. Meskipun belum menghasilkan, itu mungkin tambahan dari saya. Karena sudah saya buktikan bahwa ketika saya mempunyai kemampuan, meskipun tidak ada ikatan dengan korporat, tapi kita bisa
membuat sesuatu hal yang baru gitu, yang out of topik atau istilahnya belum pernah ada di pikiran orang lain, seperti itu mungkin tambahannya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa jadi pencerahan, jangan sampai stuck, aduh saya galau nggak bisa diterima kerja, tapi nyatanya memang ternyata ada harapan baru gitu di diri teman-teman semua gitu. Mungkin Pak boleh dilanjut. Untuk pertanyaan mungkin kita batasi dulu untuk di slide ini, kita masuk ke slide selanjutnya ya Pak ya. Boleh, iya Mbak. Oke. Silakan Pak. Ini sama sih tadi yang portofolio, skill, dan lain sebagainya sudah banyak kita discuss ya sebenarnya. Boleh next lagi. Jadi pengalaman sendiri itu bukan hanya dari pelatihan ataupun sertifikasi, tapi teman-teman mengambil magang itu juga penting gitu. Karena itu juga bisa menjadi portonya teman-teman gitu. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa branding nih. Brandingnya lewat apa sih kalau lulusan fresh grade gitu ya? Salah satu aplikasi yang dapat adalah di LinkedIn gitu. Nah, di LinkedIn sendiri ini banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang gitu kan ya. Pasti dia akan melihat profil kita, men-screening gitu. Nah, apa saja yang perlu kita masukkan? Pasti kalau kita ada pengalaman magang, pengalaman pelatihan, pengalaman sertifikasi, kita harus masukkan semua. Karena itu yang akan menunjukkan kemampuan teknis kita di mata perusahaan gitu kan ya. Perusahaan akan menganggap kita, oh secara pengetahuan ini pasti sudah memenuhi syarat nih gitu ya, kalau kita punya pengalaman magang dan lain sebagainya tadi. Terus proyek-proyek juga maupun organisasi. Dari situ perusahaan akan melihat, oh ternyata dia sudah pernah punya pengalaman mengerjakan proyek A, B, C, D. Dia pernah ikut organisasi ini misalnya BEM, HIMA, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perusahaan akan menjadikan itu nilai tambah karena menganggap kita mampu bekerja sama dalam tim gitu. Lah itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sebetulnya. Kita bisa sekedar mengakui melalui ucapan gitu ya, tapi buktinya apa sih? Lah perusahaan akan lebih percaya lagi-lagi orang ataupun perusahaan akan mempercayai yang sudah ada buktinya, bukti otentiknya gitu kan ya. Ya itu tadi bisa diperoleh melalui pengalaman, melalui pelatihan, sertifikasi, atau organisasi, sertifikat apapun gitu ya. Itu yang menjadi buktinya teman-teman yang akan berbicara gitu kan ya ke perusahaan, ini loh buktinya gitu, tanpa teman-teman harus menjelaskan lebih lanjut, menjelaskan panjang lebar kayak gitu. Boleh di next lagi Mbak? Oke, ini salah satu pertanyaan yang umum ditanyakan ya. Kalau nanti ditanyakan kenapa memilih jurusan akuntansi gitu ya. Jangan sampai teman-teman terucap bahwa oh saya terpaksa nih memilih akuntansi. Oh, saya dipilihkan orang tua nih akuntansi. Walaupun teman-teman tidak suka, tapi teman-teman sudah terjun di dunia akuntansi itu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus menjalani dan memasuki dunia kerjanya juga nggak mungkin teman-teman akan mengucapkan hal semacam itu gitu. Jadi lebih baik ketika ditanyakan kenapa dulu milih akuntansi, ya karena saya memiliki minat untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan akuntansi. Yang kedua, saya berkeyakinan bahwa akuntansi ini akan memberikan jenjang karir kepada saya secara baik untuk kedepannya gitu kan ya. Yang ketiga, saya dapat berkontribusi bagi perusahaan melalui analisis-analisis dari akuntansi itu sendiri dalam kebijakan perusahaan, sehingga pengambilan keputusan perusahaan itu bisa menjadi lebih tepat dan lebih akurat kayak gitu. Itu opsi yang bisa jadi teman-teman jadikan jawaban untuk misalnya wawancara ataupun mengisikan kuesioner dan lain sebagainya. Terus kontribusi apa yang akan diberikan gitu ya. Ya, kontribusinya pertama dari kemampuan kita. Misalnya, oh saya memiliki kemampuan soft skill dan hard skill ini yang berfungsi bagi perusahaan untuk ini. Itu teman-teman bisa jabarkan lebih lanjut. Terus yang kedua, saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Itu yang disukai perusahaan karena ketika ada lingkungan baru, teman-teman yang mudah beradaptasi ini itulah yang akan survive gitu kan ya, jatuhnya nanti ke depan gitu. Terus yang ketiga adalah ceritakan pengalaman tadi magang dan lain sebagainya itu yang
bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan. Dari pengalaman magang saya sebelumnya di sini saya sudah melakukan ABCD yang bisa diadaptasi di perusahaan ini nantinya, sehingga manajemen dapat memperoleh masukan bagi perbaikan perusahaan, misalnya semacam itu. Kayak gitu. Oke, next. Ini saya percepat dulu ya untuk materinya, nanti silakan kita akan diskusi di akhir lebih lanjut ya. Nah, untuk ini tadi negosiasi gaji gitu ya. Misalnya ditanyakan, kalau saya terima, kamu pengen gaji berapa gitu. Ini pertanyaan yang menjebak sebetulnya. Di satu sisi pasti kita pengen gaji yang tinggi, tapi di sisi yang lain perusahaan pengen lihat seberapa serius kita pengen bekerja di situ. Kalau memang kita serius, kita tidak hanya mempertimbangkan gaji, tapi bisa aspek-aspek lain, misalnya jenjang karir, lingkungan pekerjaan, terus potensi untuk berkembang dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, sehingga pertanyaan ini sangat tricky. Kalau ditanyain pengen gaji berapa, yang jelas teman-teman sudah harus membangun personal branding dulu. Tadi melalui CV, melalui LinkedIn dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sudah memiliki personal branding yang oke gitu ya, selanjutnya teman-teman bisa kumpulkan data-data, baik itu perusahaan sejenis, baik itu dari senior, dari teman, itu teman-teman bisa gali. Kira-kira di perusahaan yang teman-teman daftarkan itu standar gajinya berapa sih untuk fresh grade yang barusan masuk gitu. Itu teman-teman bisa kumpulkan dan teman-teman bisa arrange, ambil average-nya untuk teman-teman ajukan ke perusahaan gitu. Terus yang ketiga, teman-teman juga berinisiatif nih. Jadi misal teman-teman nego nih gajinya lebih tinggi. Misalnya standar gajinya adalah UMR 5 juta gitu ya. Tapi teman-teman minta 6 juta misalnya. Nah, nanti ketika teman-teman sampaikan, saya jika diperbolehkan saya akan mengajukan gaji di 6 juta gitu misalnya ya. Tapi nanti dengan gaji 6 juta ini akan dikompensasi dengan saya siap untuk lembur misalnya sebulan sekali dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk inisiatif. Itu yang perusahaan cari gitu. Jadi tanpa perusahaan minta, teman-teman itu sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan ataupun yang teman-teman berikan ke perusahaan gitu. Terus yang ketiga adalah buktikan kinerja. Di sini itu dia dari personal branding tadi itu, dari pengalaman-pengalaman, entah pengalaman magang, pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Teman-teman akan dinilai nih kinerjanya. Kira-kira sudah oke atau belum sih ketika teman-teman mengikuti hal tersebut kayak gitu. Itu pasti kalau teman-teman sudah mendalami, teman-teman akan bisa bercerita gitu kan ya di situ. Lah itu yang akan menjadi poin tambahan bagi perusahaan kayak gitu. Next lagi Mbak. Nah ini cara kalau sudah masuk ya di perusahaan gitu, teman-teman sudah bekerja gitu. Yang pertama dari segi leadership-nya. Leadership ya kemampuan komunikasi, kerjasama, terus kemampuan mendelegasikan tugas dan lain sebagainya, mengguidance, memonitor gitu ya. Terus time management, ini terkait dengan tadi prioritas pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Kita harus bisa tahu prioritasnya A, B, C, D gitu. Nah nanti kita sampaikan ke atasan, Pak saya lebih urgent untuk menyelesaikan ini karena untuk hal ini gitu. Terus yang ketiga adalah pasti walaupun kita sudah bekerja, kita dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, tapi kita juga tetap harus mengupdate gitu. Karena seperti saya pun itu baru mengambil sertifikasinya itu di 2 tahun terakhir ini gitu. Sehingga itu salah satu yang menunjang untuk karir saya ke depan gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan orang yang posisi yang sama-sama lulusan S1, sama-sama punya pengalaman kerja misal 5 tahun, apa yang membuat kita lebih gitu ya. Ya salah satunya dari sertifikasi itu tadi gitu, atau kemampuan pemahaman teknis yang kita buktikan gitu. Next lagi Mbak. Oke, itu tadi materinya dari saya. Untuk lebih lanjut teman-teman boleh follow sosial media saya tadi ya yang tercantum di halaman terakhir. Oke, sebentar. Ada Instagram dan juga LinkedIn. Kalau mau berkoneksi silakan. Ataupun ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut juga feel free aja gitu.
Boleh ya, Pak Oke, Dio Mbak. ini, Pak Dio ini sangat welcome teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bukan konsultasi, lebih ke apa? Ya, meminta arahan sedikit-sedikit tanpa mengganggu waktunya beliau itu sangat diperbolehkan ya, Pak ya. Boleh di-follow Ya, oke. Instagramnya dan boleh di-connect ke LinkedIn-nya beliau. Oke. Oke, tadi ada pertanyaan Mbak itu yang resen, ada 4, sementara ada Anessa, Rosma, terus Vina, sama Restina. Boleh? Silakan. Boleh. Untuk tanya jawab mungkin kita sampai jam 12 karena ini akan paralel langsung ke sesi berikutnya ya karena pemateri yang kedua sudah masuk. Oke. Silakan teman-teman. Silakan Mbak Anessa dulu mungkin. Sampai jam 12 lah. Masih ada waktu. Masih standby Mbak Anessa? Atau kita lompat dulu ke sudah ada? Mau nanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Pak, saya kan ambil jurusan di luar akuntansi kan. Nah, misalnya manajemen. Nah, sedangkan saya ingin bekerja seperti orang kantoran gitu, seperti akuntan. Sedangkan saya belum memiliki pengalaman di bidang akunting tersebut. Nah, apakah saya belajar seperti ikut pelatihan ataupun belajar secara otodidak gitu Pak? Apakah bisa belajar sendiri Pak? Oke. Belajar Pak. sendiri pun itu bisa sebetulnya ya, secara otodidak karena fasilitas banyak lewat YouTube, lewat AI, lewat Google dan lain sebagainya itu banyak knowledge yang bisa diambil dari teman-teman sendiri sebetulnya gitu ya. Nah, kalau memang posisi sudah bekerja gitu ya, saran saya ketika teman-teman ingin mendalami akuntansi, coba diskusi dengan atasannya gitu ya. Coba ajukan, Pak, saya tertarik nih di bidang akuntansi gitu kan ya. Itu kira-kira Bapak ada tugas nggak nih untuk saya bisa kerjakan nih, terutama yang berkaitan dengan akuntansi gitu. Itu tahapan-tahapan step-step langkah kecil lah untuk teman-teman beralih dari yang non akuntansi menjadi akuntansi gitu. Nah, nanti ketika dikasih penugasan, otomatis teman-teman kan akan apa ya, kayak mau nggak mau teman-teman dipaksa untuk belajar akuntansi itu sendiri kan gitu. Lah itu yang akan memicu teman-teman baik belajar secara otodidak maupun secara mengikuti pelatihan itu tadi Mbak, kayak gitu. Kalau posisinya sudah bekerja ya Mbak ini ya posisinya tadi. Tapi untuk yang fresh grade bisa tadi melalui pelatihan, melalui apapun itulah yang memang relate masih relevan dengan akuntansi. Gitu. Sudah terjawab Mbak? Atau mungkin sinyalnya ya agak kurang. Mic-nya masih ketutup Mbak, boleh dibuka dulu, boleh on mic dulu. Maaf Pak, ada tambahan sedikit. Jadi kan saya selama sekolah dulu, sebelum masuk masa perkuliahan, jadi saya ambil jurusan IPS dulu. Jadi kan pernah belajar di mata kuliah akuntansi dasar-dasarnya gitu, pernah belajar kredit, debit, apa itu ya yang berhubungan dengan akuntansi saya pernah, cuman karena saya kendalanya kemarin tuh kebanyakan orang kerja kan itu di bidang itu kebanyakan. Nah, sedangkan saya belum memiliki pengalaman seperti ataupun kalau memang sudah posisi bekerja ya sebagai tanya nih kerjaanmu kalau di accounting ngapain sih gitu, boleh lihat enggak, mungkin sekedar lihat tampilan laporan keuangan itu gimana sih gitu, itu kan minimal teman-teman sudah belajar gitu kan hal baru. Akan ada diskusi lebih lanjut tuh pasti. Ini gimana sih maksudnya gitu? Kok bisa ada angka sekian gitu? Misalnya kayak gitu. Itu akan lebih
berkelanjutan gitu kan ya diskusinya. Dari situ ya secara nggak itu sih Mbak. Ya Mas, ada tambahan dikit lagi nih Pak. Kan ini Pak, walaupun saya belum memiliki pengalaman setahun 2 tahun perusahaan HR itu tersebut menolak saya, dan apakah saya bisa membuat CV saya di sana sebagai misalnya ada pengalaman mata kuliah tersebut itu Pak. Oke, kalau pengalaman di perkuliahan lebih ke bukan transkrip nilainya teman-teman nanti kan akan dikirimkan juga nih ke HR gitu kan ya. HR juga akan bisa cek. Maaf Pak, maaf enggak. bukan mata kuliah, maksudnya mata pelajaran waktu sekolah itu. Waktu ya. Sekolah. Kalau mata kuliah, mata pelajaran kayaknya kurang relevan ya, tapi bisa dimasukkan sebagai aja sih. Itu mungkin masuknya jadi gitu. Kalau menurut saya ya nanti di CV ya. Nah, terus kalau tolak sekalipun, ini sebenarnya balik ke attitude ya teman-teman ya, yang tadi ya terkait dengan attitude. Ketika teman-teman sekarang kan umumnya by online ya, teman-teman kirim apa ya, tidak mau merespon hal tersebut gitu ya. Tapi untuk menjaga attitude-nya teman-teman, itu tetap teman-teman reply sebaiknya ya, dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatan mengikuti seleksi di perusahaan ini gitu kan ya. Terus teman-teman sampaikan juga pertanyaan teman-teman. Kalau boleh tahu kriteria yang lolos seperti apa? Ataupun sama SR itu akan menyukai orang-orang yang seperti itu. Karena kita sudah menunjukkan niat kita untuk belajar lebih lanjut gitu. Kebanyakan dari kita salahnya adalah di situ. Ketika sudah di email tidak lolos, ya udah cuek, kita ngeliat email yang lain kayak gitu. Iya Pak. Itu sih masukannya ya. Iya. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke lanjut. Ya Pak. Ya ke Mbak Ros sebagai nilai jualnya nanti gitu ya. Terus ketika memasuki dunia atau kuliah di akuntansi lagi itu lagi-lagi ya saya bilang nggak perlu worry karena nanti akan ada yang namanya matrikulasi. Matrikulasi di sini itu untuk penyamaan basic knowledge-nya gitu. Teman-teman ketika akan memasuki pendidikan akuntansi lebih lanjut gitu. Jadi di situ nanti akan ada yang namanya matrikulasi itu Mbak gitu. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang terutama dari manajemen biasanya nanti dia akan mengambil spesifiknya di S2-nya akuntansi. Nah itu akan ada namanya matrikulasi itu Mbak gitu. Nah itu sangat bisa diikuti sih Mbak gitu. Nah kalau memang masih merasa ragu dan lain sebagainya, balik lagi sih itu bisa mengupdate kemampuan secara pribadi ya Mbak ya, baik melalui pelatihan, sertifikasi dan lain sebagainya itu tadi Mbak. Gitu Iya. sih Mbak. Nah ini kan di pelatihan ini kan juga ada pelatihan akuntansi dan kebetulan saya sudah mendaftar seperti itu. Apakah bisa seandainya saya S2-nya itu adalah ekonomi pembangunan, bukan akuntansi, Pak, S2-nya dahulu, apakah kembali lagi untuk belajar PPAK atau pelatihan biasa lalu coba mendaftar saja atau bagaimana? Karena saya ini berpacu dengan umur. Saya sudah di saingan saya ini banyak sekali fresh graduate yang semangatnya itu mungkin di atas saya Tapi begitu. ya balik lagi ya Mbak ya, maksudnya itu kan secara mindset-nya aja gitu ya. Ada yang namanya mental block, itu kan yang akan menutup diri kita atau pikiran kita sendiri yang akan membatasi kita bahwa kita nggak bisa
masuk ke situ gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu dari dalam diri kita aja gitu. Balik lagi kita nggak akan pernah tahu kemungkinan terjadi ke depannya itu seperti apa gitu loh. Karena teman saya pun juga ada nih yang basicnya dari manajemen ternyata dia jadi programmer. Ya semua kemungkinan itu bisa Mbak gitu. Ada yang teman saya dari farmasi sekarang jadi konsultan bisnis kayak gitu. Ya semua bisa Mbak gitu loh. Tergantung kemauan kita mau belajar seperti apa gitu. Lah balik lagi ketika Mbak mau apply kemanapun, masukkan semua yang bisa dijual itu tadi, yang bisa menjadi nilai tambahnya atau personal brandingnya itu seperti apa gitu sih Mbak. Kalau dari saya singkatnya seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan kalau sesuai umur, Ya. Saya rasa kalau di dunia ini ya pemerintahan ya itu bisa sampai di 35 tahun sih Mbak batas pendaftarannya gitu. Dan itu tesnya lebih general. Maksud saya kadang itu misal kayak formasi auditor atau pengelola keuangan gitu ya. Itu kadang tidak hanya mengambil dari jurusan akuntansi, tapi bisa ekonomi, bisa matematika, statistik dan sebagainya gitu Mbak. Nanti bisa dilihat ya. Untuk kan kami masuknya di seleksi CPNS ya Mbak ya gitu. Nah itu biasanya persyaratannya ada latar belakang jurusan pendidikan yang diminta, terus batas usia pendaftar itu rata-rata masih sampai 35 tahun sih Mbak. Gitu. Gitu, ada lagi? Sudah cukup Ini saya Bapak. bacakan. Oke, saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat dulu ya sebentar. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di bagian finance, tapi agak bingung jika harus inisiatif. Karena yang dimaksud inisiatif itu untuk budgeting atau inisiatif untuk mengambil keputusan jika suatu ada dalam suatu pembelian penyediaan inventory. Dan juga saat penyampaian atau mengonfirmasi jika adanya pembelian ke atasan itu urgensinya bagaimana. Karena jujur kurang menguasai dan kurang bisa memilih mana yang harus dikonfirmasi. Jadi kalau dari saya, inisiatif yang dimaksud adalah memiliki waktu luang. Itu teman-teman coba tanya ke atasan, kerjakan lagi. Itu salah satu bentuk inisiatif. Gitu. Nah, marketing gitu ya. Coba teman-teman Pak ada nggak Pak saya juga bisa begitu. Itu salah satu dasar gitu ya yang terus yang berikutnya kalau terkait dengan konfirmasi itu baiknya setiap ada kayak aktivitas ataupun yang memang berkaitan dengan keuangan atau keberlangsungan perusahaan baik gitu. Jadi ada baiknya kita sampaikan. Tapi balik lagi kita banyak pekerjaan sedang. Oke, itu lanjut ke Ina ya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, jadi sebutkan aja nggak apa-apa gitu. Nah nanti itu akan menjadi ketertarikan sendiri bagi perusahaan. Oh kamu kok bisa kayak gini dulu langkahmu seperti apa kayak gitu. Pasti akan ada pertanyaan lebih lanjut sih Mbak kayak gitu. Nah itu yang menjadi poin lebihan sih Mbak dari itu. Di samping itu kalau memang mau mengambil pelatihan-pelatihan juga ya sangat diperbolehkan gitu untuk menunjang itu tadi sebagai bukti, sebagai apa ya bukti yang berbicara lah ibaratnya kayak daripada Mbak harus menjelaskan panjang lebar pernah ini itu lebih baik dari sertifikat itu ditunjukkan aja gitu sih Mbak.
karena maksudnya membatasi teman-teman untuk mencoba hal baru, karena itu ketakutannya dari teman-teman sendiri gitu. Izin Gitu Pak, sih. bertanya tambahan gitu. Tadi kan saya disarankan Ya. untuk mengambil pelatihan, apakah saya lebih baik misal untuk sebelum apply lagi atau karena itu apalagi tidak ada rata-rata perusahaan itu mencari yang paham pajak gitu Pak. Oke, sih Mbak. Jadi kalau memang kita harus menyediakan waktu khusus itu sangat membuang waktu jatuhnya gitu kan ya. Jadi bisa diambil secara bertahap gitu. Misalnya oh butuhnya pajak, ya sudah ambil. Ketika memang ada waktu kosong, inisiatif untuk ikut pelatihan, untuk ikut sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Sebagai personal brandingnya teman-teman juga gitu sebenarnya. Gitu sih. Oke, mungkin itu ya Mbak ya Restina ya. Kita lanjut dulu ke Mbak Dara. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya semester 3 yang belum punya pengalaman interview kerja. Jadi saya penasaran Pak, bagaimana proses perekrutan seorang akuntansi gitu Pak? Tahapannya apa saja? Apakah ada yang diujikan? Pak? Itu biasanya ada seleksi administrasi dulu ya. Jadi kita diseleksi nih, apakah CV kita itu sesuai dengan persyaratan administrasi yang dibutuhkan atau enggak. Terus nanti kalau lolos, kita biasanya ada tes pengetahuan umumnya. Jadi kayak apa? Terus yang berikutnya ada interview user. Di sini interview dalam bentuk teknis. Jadi akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan teknis nih. Gitu. Tidak menutup cara interview biasanya lebih ke cocokan gitu kan biasanya akan bekerja dengan tim dari direksi tersebut gitu. Nah itu yang akan dinilai. Terus nanti terakhir ketika sudah lolos akan offering gitu. Ada tes kesehatan dulu biasanya tes kesehatan untuk memastikan bahwa memang fisik kita tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Kan perusahaan kan juga nggak mau ya misalnya sudah nerima ternyata oh ini punya riwayat penyakit ini sehingga perusahaan harus keluar biaya lagi nih untuk menanggung kesehatan menjamin kesehatan si pegawai ini kayak gitu. Nah, nanti dari hasil tes kesehatan ketika memang tidak ada penyakit kronis gitu ya ibaratnya, teman-teman akan mendapatkan offering kayak gitu. Gambarannya seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk barusan pertanyaan terakhir Pak, karena kita terbatas dengan waktu ya. Tapi secara keseluruhan mungkin sudah dijawab ya secara umum ya Pak ya. Halo, suara saya masuk? Aduh.